Serikat, iya nggak sih? Ya itu benar. Benar ya, benar. Aku cuma ngarang-ngarang doang. Iya, benar. Nah, itu ya kayak merangkum event-event dalam setahun apa aja. Ada yang namanya keraton, itu kayak semacam Itu yang waktu itu ada Koko sama Leonardo. Leo. Iya, Oh, Leo. Ya, aku nonton ada 2 kalau nggak salah waktu itu, ada punya Koko sama punya dia juga. Iya benar. Nah itu di situ ya pokoknya kayak gitu-gitulah bro. Terus kalau misalnya untuk di kampusnya sendiri, per kampus itu ada juga organisasi Indonesianya. Jadi kalau misalnya Edmonds dulu ada yang namanya EIC, Edmonds Indonesian Club gitu kan. Nah kebetulan pas saat itu aku juga sempat jadi presidennya dari organisasi itu. Tapi di setiap kampus dan setiap college juga ada. Jadi kalau saya di Shoreline Community College ada juga organisasi Indonesianya. Di UW sendiri ada juga organisasi Indonesia. Nah itu biasanya presiden dan wakil presidennya setiap tahun bakal ikut di rapatnya Permias membahas Indonesia. Jadi sebenarnya di Seattle sendiri ini total orang Indonesia 1.000 kayaknya nyampe deh. Kalau kayak 1.000. dari bahkan yang kena corona sekarang di Seattle udah 20.000 kalau nggak salah ya. Oh ya? 16.000 tuh kata bos. 16.600. Di Singapura ya? Iya. Di Singapura malah udah sampai 20.000 kalau nggak salah gua. Kalau di Amerika sendiri udah 1 juta kan? Udah 1 juta. Iya. Aku dengar beritanya. Itu gimana kok ceritanya sana? Sehat-sehat aja kan, kayak aku kayak di sini kan ya. Iya, kita nyantai-nyantai aja sih. Enggak. Kita lockdown. Terus ya pokoknya diusahain kalau nggak keluar ya jangan keluar. Terus sampai aku lihat di berita ada kayak masalah tisu toilet pada habis dan lain sebagainya gitu kan. Ya. Untungnya sebelum ini pandemi datang, aku udah sempat beli banyak banget sih tisu jadi. Tisu toilet. Emang awan kalau beli barang itu belanjaan per bulan langsung banyak kan, jadi udah beli banyak air, banyak tisu, masker. Jadi pada saat kena langsung tumben udah punya stoknya. Beli lagi. Dan kemudian dan kebetulan temanku juga banyak hand sanitizer-nya aja langsung dibagi-bagi ke kita semua. Jadi ya aman-aman aja sih kalau ada. Ini aku ngomong tadi tentang perkumpulan Indonesia, soalnya buat culture shock juga kan, Wak. Dan kedua kalau misalnya kayak ada kejadian pandemi kayak gini kan, kayak kita kan jadi ada orang yang kita bisa. Benar. Iya kan. Aku aja kan sebetulnya tinggalnya di dekat UW kan. Tapi karena UW ini semua kelasnya udah online sampai bulan September yang udah pasti, dan ada chance buat September sampai Desember juga online kan. Makanya aku keluar dari rumahku yang lama terus pindah ke sini, tinggal sama Boston sama Joy. Soalnya kalau di situ aku sendirian gitu loh, nggak ada teman. Di sini kan lebih bisa ada teman main apa gitu-gitu kan. Nah makanya cuman emang kebetulan rumah yang aku tinggalin juga sekalian pengen dijual sama ownernya. Jadi ya pas gitu loh. Jadi selesai udah masuk kuliah lagi baru aku nanti cari apartemen baru yang di daerah-daerah sana lagi, karena daerah sini itu sama UW tuh jauh. Kalau naik 20 menit 30 menit kali, kalau bus bisa 1 jaman lebih. I see. Enak juga ya kok, karena kalau aku sendiri itu sebelum corona aku udah LOA buat intern magang. Tatonya tiba-tiba ada corona kan, jadi dan sekolah juga jadi online. Jadi sekarang banyak orang Indo yang di sekolahku malah disuruh LOA. Aku malah yang udah LOA dari dulu. Maksudnya cuti. Tapi nggak enaknya karena aku lagi magang, aku tinggal di luar NUS kan, dan nggak ada teman, jadi kayak aku sendirian gitu di sini. Nah, aku juga bakal magang sih bro nanti bulan 6. Tapi aku magangnya sambil tetap ambil kelas. Jadi I see. Jadi kayak biar tetap efektif lah ya. Soalnya aku lulusnya kan tahun depan kan, Juni. Iya. Bentar lagi ya. Semester 7 berarti kalau Indonesia ya. Udah tinggal 2 semester. Juli tahun depan ya tadi ya? Yes. Bukan Juli malah Mei tahun depan. Mei. Udah setahun lagi ya kok ya, bahkan tahun lagi. Aku juga udah tahun ketiga sih di sini, udah tinggal 1 tahun lagi, cuma karena cuti jadi aku tambah lagi. Tapi aku setelah lulus kuliah, aku pengen kerja dulu setahun, terus aku plan mau ke China sih, belajar buah di China. Tapi ya masih plan. Di Shenzhen atau di Beijing? Di Beijing kayaknya. Beijing, oke. Oke, sana juga ada, kalau nggak salah Tsinghua juga bagus deh kalau nggak salah ya. Kurang tahu aku bro, aku belum research, tapi bakal research lah. Soalnya kan masih 2 tahun di US kan, jadi Iya. Ya sekalian cari pengalaman yang beda lagi lah. Kalau di US, menurutku 5 tahun di US udah kurang apa lagi lah, udah cukup lah. Udah banyak dipelajarin. Iya. Udah cukup lah. So kok ini ada pertanyaan paling terakhir nih kok. Jadi untuk orang-orang yang mau kuliah ke US gitu kan, atau mau dari SMA ke community college di US, itu ada tips
triks dan apa yang perlu dipersiapin, apa tips petuah dari senior? Enggak lah. Masih banyak orang-orang Jakarta, orang-orang Indo hebat-hebat kok yang langsung bisa straight masuk universitas. Itu aku akuin mereka jauh lebih hebat dari aku ya. Karena Kok juga hebat kok. Aduh. Tapi saranku itu yang pertama kalian harus siapin nilai IELTS dan TOEFL. Kalau bisa kalian udah preparation sebelumnya biar sampai di college-nya kalian gak usah tes lagi. Kalian bisa langsung masuk di kelas bahasa Inggris yang standarisasi orang kuliahan gitu loh. Jadi kalau bisa kalian persiapkan secara baik-baik itu nilai IELTS dan TOEFL biar masuk college-nya enak. Persiapkan skill kalian di dalam math. Kalau bisa kalian udah pelajarin sampai kalkulus 3. Pokoknya setahu aku kalau kalian emang belajar sungguh-sungguh ya matematika SMA itu kalian udah lebih dari cukup untuk bisa menguasai matematika di college selama 2 tahun ini. Karena kurang lebih hampir mirip lah. Jadi menurutku kalian belajar aja yang seriusnya di SMA kalian kalau bisa bagusin nilai. Tapi kalau nggak bisa juga mungkin kayak misalnya biologi, kimia atau pelajaran-pelajaran yang kalian lemah kan nggak bisa kita paksakan. Setiap orang punya kekuatan dan kelemahan kan. Jadi kalau bisa kalian fokusin di Inggris dan di matematika karena ini 2 yang paling penting untuk masuk ke college. Dan kalau dari aku sendiri ya, aku sangat menyarankan kalian dari college dulu karena yang pertama bisa ada waktu untuk adaptasi, bisa lebih murah dan chance untuk masuk universitas yang bagus banget ada. Dan kalau kalian masuk college dulu, kalian bisa punya waktu untuk berpikir kira-kira di universitas apa yang aku mau. Tapi kalau kalian langsung udah masuk ke misalnya Berkeley, ya udah ini doang, satu doang sampai lulus. Tapi kalau kalian dari college, kalian bisa ke Berkeley, ke LA, ke mana, ke banyak lah yang kalian bisa. Lebih banyak pilihan ya kok ya. Banyak pilihan dan itu bagus-bagus banget. I see. Yang paling terakhir dari yang terakhir kok. Kalau untuk kerja, kalau untuk kerja di sana itu susah apa gampang kok? Maksudnya setelah kita lulus untuk dapat kerja gitu kayak apa sih yang perlu kita persiapin kalau dari kuliah gitu untuk mau kerja? Untuk sekarang aku bisa bilang sangat-sangat susah karena yang setidaknya Donald Trump. Jadi dia kasih batasan untuk international student buat kerja. Dia lebih memprioritaskan yang warga negaranya sendiri. Tapi masih ada lah kalau memang kalian emang brilian banget dalam skill kalian dan kalian bisa prove itu pada saat kalian melamar kerja, pada saat kalian interview, ada sesuatu yang kalian bisa tonjolin dalam diri kalian kayak yang membuat interviewernya itu kayak ini nih yang gue cari nih. Nah, itu chance untuk keterimanya ada gitu loh. Tapi mungkin harus melakukan tindakan lebih lah. Mungkin kalian harus apply sampai ke 100 company dan mungkin yang balas cuma 10 kali. Jadi kalian jangan kecewa karena emang itu faktanya untuk sekarang. Maksudnya untuk dapat kerja lumayan susah, tapi masih bisa gitu loh. I see. Pokoknya siapin skill aja sih. Sebenarnya untuk dapat nilai yang bagus dan kalau kalian mau kejar nilai, itu sebenarnya yang paling pas waktunya itu cuma di college. Karena pas dari college ke university bakal melihat nilai kalian. Tapi kalau sudah masuk di university, nilai itu nggak ada gunanya lagi. Karena setelah university, pas kalian melamar kerja, nggak ada satupun company yang tanya, GPA kamu berapa? Apa? Yang company mau lihat itu skill apa yang lu bisa buat. Itu doang. Lebih ke lu punya apa gitu ya kok ya. Nah, ya kayak apa yang bisa lu kasih buat kita. Iya. Jadi walaupun seandainya kita kuliah di Amrik sendiri, lulusan dari Amrik, itu pun masih walaupun karena ada Donald Trump ini agak susah juga ya kok jadinya. Ya tapi kan tahun depan dia udah lengser kan. Jadi ya nggak tahu lah. Masih bisa berubah ya kok. Masih ada harapan, selalu ada harapan. Masih ada harapan. Oke deh, itu dia kok, pertanyaannya udah habis kok. So ya, thank you banget kok udah bisa ditanya-tanya. Makasih juga untuk Ko Boston dan satu lagi ada yang temennya Koko. Dan ya mungkin nanti kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya bisa nanya ke aku, nanti aku bisa terusin ke Posem atau mau nanya ke Posem langsung bisa langsung. Ya. Siap. Ya. So ya, terima kasih guys sudah nonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kenapa jadi film ya? Oh, iya. Oke.